The stores opened in the morning. Because the coronavirus is getting crazy. Di tengah-tengah kecemasan publik soal COVID-19, kini ada yang bilang kalau kemunculan virus ini disebabkan oleh ulah manusia. Zhao Lijian yang merupakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok misalnya, menuding bahwa pihak militer Amerika Serikat mengirimkan virus tersebut ke Wuhan, Hubei, China. Nggak cuma Zhao loh yang punya teori-teori semacam ini, ada juga seseorang yang mengklaim dirinya sebagai mantan anggota intelijen Israel bilang kalau COVID-19 ini bermula dari percobaan virus di laboratorium yang ada di Wuhan. Terus ada juga nih mantan pejabat CIA yang disebut-sebut menjelaskan kalau virus ini dibuat oleh Amerika Serikat bersama Israel. Katanya sih COVID-19 ini diciptakan sebagai agen perang biologis. Waduh. Tapi meski informasi-informasi kayak gini terdengar heboh dan sedikit meyakinkan, kebenarannya juga susah tuh buat dibuktikan. Walaupun demikian, info kayak gini ramai dipergunjingkan di media sosial. Bisa dibilang, info-info kayak gini nih termasuk dalam teori konspirasi yang tengah beredar seputar infeksi yang terus menyebar. Emangnya kenapa sih teori-teori konspirasi soal corona terus bermunculan? Terus kenapa ya kita-kita ini suka nih dengerin cerita-cerita konspirasi kayak gini? Inilah mengapa. Cerita dan teori konspirasi tentunya nggak cuma sekali ini mengisi narasi-narasi yang ada di publik. Teori-teori konspirasi mengenai tragedi 11 September 2001 misalnya, berupaya untuk menghubung-hubungkan laporan dan informasi yang dianggap dapat menutupi lubang misteri terkait peristiwa tersebut. Russell Murhead dan Nancy L. Rosenblum dalam buku mereka yang berjudul A Lot of People Are Saying menjelaskan bahwa terdapat beberapa konspirasi yang mengitari peristiwa 9/11 ini, seperti adanya dugaan penyembunyian fakta dengan hilangnya black box, terus ada penggunaan hologram yang berbentuk pesawat, sampai soal adanya dugaan bahwa pesawat tersebut adalah pesawat nirawak. Jelas, informasi-informasi seperti ini berbeda dengan informasi yang dibagikan secara resmi oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, yang namanya konspirasisme pasti akan berbicara soal realitas yang belum tentu didasarkan pada bukti yang kuat. Murhead dan Rosenblum menjelaskan bahwa konspirasisme selalu berpusat pada asumsi dasar bahwa terdapat kekuatan-kekuatan buruk yang bekerja di balik permukaan dari sebuah peristiwa atau benda. Pada intinya, konspirasisme meyakini bahwa masih ada hal yang banyak terjadi di balik puncak gunung es yang terlihat di permukaan. Pertanyaannya nih, kenapa ya konspirasis meyakini hal demikian? Apa yang membuat konspirasis menciptakan teori dan cerita semacam itu? John William Van Pruisen dan Niels B. Jossman sepertinya punya penjelasan nih dari sisi sosio-psikologis. Dalam tulisan mereka yang berjudul Belief in Conspiracy Theories dijelaskan bahwa salah satu faktor penyebab munculnya konspirasi adalah adanya peristiwa yang menciptakan tekanan di masyarakat. Hal ini wajar karena teori dan cerita konspirasi menyediakan penjelasan kausal guna merasionalisasi atas adanya lawan yang dianggap terlalu kuat untuk dihadapi. Ini berhubungan juga dengan tendensi manusia untuk berusaha membuat agar semua hal terasa masuk akal, dapat dipahami, dan terasa lebih mudah diprediksi. Ya, kalau berkaca dari penjelasan ini, mungkin menjadi wajar tuh kalau muncul cerita-cerita dan teori konspirasi mengenai virus corona COVID-19 ini. Sudah pasti juga wabah pandemi virus ini menimbulkan tekanan-tekanan sosio-psikologis bagi masyarakat di banyak negara. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata konspirasisme semacam ini bisa berdampak pada dinamika politik? Nah, kalau balik lagi ke penjelasan Murhead dan Rosenblum tadi, semakin kesini konspirasi semakin memiliki pengaruh dalam dinamika politik. Dalam hal ini, konspirasi berupaya merebut dan memiliki realitas di masyarakat dengan menyatakan diri bahwa dirinya lah yang memiliki kebenaran yang paling benar. Secara tidak sadar nih, konspirasi bisa membentuk pemahaman kita akan dunia dengan membentuk disorientasi atas realitas. Nah, ini juga yang mungkin tengah dilakukan para konspirasis terkait virus corona. Apa yang dilakukan Zhao bukan tidak mungkin berkaitan dengan perebutan realitas yang terjadi di balik krisis COVID-19. Ya, bagaimanapun, kita juga nggak bisa membuktikan konspirasi itu benar atau enggak. Buktinya banyak loh konspirasi yang tak pernah terbukti kebenarannya. Mungkin karena sifat alami manusia yang selalu bertanya-tanya,
teori-teori konspirasi dari yang paling tua hingga yang paling baru akan tetap hidup selama umat manusia sendiri masih eksis. Kalau menurut kalian, konspirasi-konspirasi seperti ini ada benernya nggak ya? Jangan lupa komen ya. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya buat terus dapetin info-info politik yang menarik. Kita jumpa di video berikutnya ya. Peace.